Berikut adalah materi yang merangkum komunikasi bencana berdasarkan pandangan Dr. Muhammad Hidayat M.Com, seorang ahli komunikasi dengan spesialisasi di bidang penanganan bencana. 1. Definisi komunikasi bencana. Komunikasi bencana adalah proses penyampaian informasi yang tepat, akurat, dan efektif sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Komunikasi ini bertujuan untuk menyelamatkan nyawa, melindungi masyarakat, dan mengurangi dampak kerugian akibat bencana. 2. Pentingnya komunikasi bencana. Menginformasikan risiko dan upaya pencegahan bencana kepada masyarakat. Memastikan masyarakat memahami tindakan yang harus dilakukan dalam situasi darurat. Mencegah penyebaran misinformasi yang dapat menyebabkan kepanikan dan kebingungan. Informasi harus disampaikan secepat mungkin dengan ketepatan tinggi. Menghindari ketidakjelasan dan memberikan arahan jelas yang mudah dipahami masyarakat. Menggunakan saluran komunikasi yang mudah dijangkau masyarakat seperti televisi, radio, media sosial, dan pengumuman langsung di lapangan. Menyediakan kontak darurat untuk pertanyaan dan bantuan masyarakat. 3. Tantangan dalam komunikasi bencana. Dalam situasi bencana, seringkali muncul informasi palsu yang dapat memicu kepanikan dan kebingungan. Hoaks dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial dan aplikasi perpesanan, sehingga perlu ada klarifikasi cepat dari pihak berwenang. Kerusakan infrastruktur komunikasi. Bencana alam seperti gempa dan banjir sering merusak jaringan komunikasi, yang dapat mempersulit penyebaran informasi. Mengandalkan jalur komunikasi alternatif seperti radio darurat atau pengumuman keliling di lokasi terdampak. Respons psikologis masyarakat. Kepanikan atau ketidakpercayaan pada otoritas bisa menghambat penerimaan informasi. 4. Strategi komunikasi bencana yang efektif. Persiapan sebelum bencana. Melakukan pelatihan atau simulasi bencana bagi masyarakat untuk meningkatkan kesiapan mereka. Menyediakan panduan atau SOP standar operating procedure terkait bencana dan menyebarkannya kepada masyarakat. Komunikasi saat bencana. Menyampaikan pesan dengan singkat, jelas, dan langsung pada inti agar mudah dipahami. Satu, pentingnya kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik merupakan kunci dalam keberhasilan organisasi, tim, atau komunitas dalam mencapai visi dan tujuan. Pemimpin memiliki peran strategis dalam menyelesaikan konflik, membuat keputusan, dan memberikan arahan yang jelas, sehingga tujuan bersama dapat tercapai secara efektif. 2. Pentingnya kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik merupakan kunci dalam keberhasilan organisasi, tim, atau komunitas dalam mencapai visi dan tujuan. Pemimpin memiliki peran strategis dalam menyelesaikan konflik, membuat keputusan, dan memberikan arahan yang jelas, sehingga tujuan bersama dapat tercapai secara efektif. 3. Peran pemimpin dalam mengelola konflik dan motivasi tim. Mengelola konflik, pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Mereka harus bertindak sebagai mediator yang netral, membantu menemukan solusi yang saling menguntungkan, dan menjaga hubungan positif dalam tim. Memotivasi dan memberdayakan tim. Pemimpin yang baik mampu memotivasi tim melalui dukungan, apresiasi, dan pengembangan diri. Minus, mereka juga memberdayakan anggota tim dengan memberikan kebebasan dan tanggung jawab yang sesuai, sehingga setiap individu merasa memiliki peran penting dalam mencapai tujuan bersama. 4. Keterampilan yang harus dimiliki pemimpin. Visi yang kuat akan mengarahkan organisasi dan memotivasi tim untuk berkontribusi menuju tujuan yang sama. Pemimpin yang baik harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan menghadapi tantangan dengan fleksibilitas. Pemimpin harus mampu memengaruhi orang lain secara positif, baik dalam keputusan maupun perubahan perilaku. Pemimpin yang kreatif dan inovatif selalu mencari cara baru untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan yang lebih baik. Minus, mereka mendorong tim untuk berpikir di luar batasan dan menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang baru. Kesimpulan, komunikasi bencana adalah komponen kritis dalam penanganan bencana yang tidak hanya berfungsi untuk memberikan informasi tetapi juga menjaga ketenangan dan ketertiban masyarakat. Kepemimpinan yang kuat dan responsif didukung oleh strategi komunikasi yang efektif, mampu mengurangi dampak bencana secara signifikan dan mempercepat proses pemulihan.
Kepemimpinan adalah seni memengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang efektif adalah mereka yang memiliki karakter yang baik, keterampilan komunikasi, kemampuan mengambil keputusan, serta adaptabilitas yang tinggi dalam dunia yang terus berubah. Kepemimpinan yang kuat dan responsif adalah kunci dalam menjaga stabilitas, mendorong inovasi, dan membawa organisasi menuju kesuksesan.